Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai permintaan Akhina Fadil, Akhina Fadil ada ya? Oh sudah, alhamdulillah di dalam majelisnya halal bihalal ikhwan zawiyah di rumahnya Jin Lutfi minta secara pensyarahan Hizbul Bahar. Ya, kita sudah kemarin sudah membaca beberapa, tapi tidak membaca dari secara teks. Hizbul Bahar itu taklifnya Syekhul Imam Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasi radhiyallahu ta'ala. Sidi Ahmad Zarruq ini salah kita. Beliau dapat daripada Sayyidi Ahmad Al-Hadrami, kemudian turun kepada Sayyidi Ahmad Abil Abbas Ahmad Zarruq Al-Fasi. Sidi Ahmad Zarruq Al-Fasi itu punya syarah hikam itu kurang lebih 40 syarah hikam. Setiap di kota yang ditunjuk, dijelajahi, beliau dimakamkan di Tripoli, Libya. Tripoli, Libya. Ini agak mencar ini satu orang. Nah, karena jauh saya belum ke sana. Kalau yang dimakamkan di Mesir sama rata-rata di Mesir dan di Maroko, alhamdulillah fakir sudah ziarah. Cuma Sidi Ahmad Zarruq ini belum. Karena jauh menyelentang di mana? Di mana? Di Tripoli, Libya. Mau minta tiket ke Muammar Gaddafi sudah meninggal. Jadi nggak sempat saya gitu ya. Nah, ini ada syarah beliau tentang syarah Shaghir ala Hizbul Bahar. Kemarin kita sudah bahas beberapa, termasuk misalnya bahasa atau kalimat lebih tepatnya syahadil wujuh. Syahadil wujuh itu kalimat yang seolah bagi yang tidak belajar hadis itu seolah-olah kalimat yang agak asing. Syahadil wujuh, syahadil wujuh, syahadil wujuh, wa'anatil wujuh lil hayyil qayyum. Syahadil wujud itu buruklah mukamu. Sayyidina Rasulullah SAW seperti yang disampaikan kemarin, yaitu pernah ya melempar daripada seorang kafir waktu itu dengan kerikil, atau dalam riwayat ada dengan tongkat, yang kemudian itu menjadi asbab nuzul daripada ayat wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma itu. Ya, jadi syahadil wujuh itu adalah ungkapan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah kita akan membaca Hizbul Bahar. Mungkin tim khidmah bisa menyiapkan buku hijau yang di belakangnya ada Hizbul Bahar bagi yang belum hafal Hizbul Bahar. Nanti kita baca bersama. Sebelum saya membaca sedikit sebagai kajian kita pada malam ini, ada yang mau ditanyakan tentang Hizbul Bahar? Mungkin yang sudah hafal, ada yang bertanya. Mari sudah dijelaskan apa Hizbul Bahar itu. Imam Syadili diajari oleh Rasulullah SAW secara langsung, ya, melalui ru'yah ketika di dalam perjalanan haji. Ada yang mau ditanyakan? Karena Imam Syadili radhiyallahu ta'ala itu tidak mempunyai kitab. Imam Syadili itu nggak punya kitab. Saya pernah ngaji dengar itu Habib Ali bin Abdurrahman Allah yarham, ketika ngaji syarah Ihya Ulumuddin itu, saya pas duduk itu beliau itu pas menjelaskan kalau Thorekoh Alawiyin itu Syadiliyah dan daripada Imam Al-Ghazali li Ihya Ulumuddin. Jadi Sidi Al-Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala, dan alhamdulillah Al-Fakir juga sudah ziarah di Tarim, di Jambal, dan mendapatkan ijazah dari Munsib Al-Haddad, baik dari Ratibul Haddad maupun Hizbun Nasar Al-Haddad. Itu Imamul Haddad itu kecenderungannya kepada Syadiliyah dan manhaj Ghazaliyah secara akademisnya. Dari suluknya itu Syadili, akademikalnya yaitu melalui Ghazalian, melalui Ihya Ulumuddin. Dan itu saya dengarkan secara langsung ketika ngaji ke Sayyidil Walid, Habib Ali, Abdurrahman As-Segaf, ya rahmatullahi alaih. Ya, itu. Sekali lagi, ada yang mau nanyakan tentang Hizbul Bahar? Fadil, mungkin ada pertanyaan, sudah punya bank pertanyaan?
Sebenarnya pertanyaannya itu kalau sudah ada artinya itu sudah cukup ya. Tapi kalau ada kalimat-kalimat yang mungkin perlu ditanyakan dan di kitab ini ada, mungkin kita bisa jelaskan. Kemarin akhina Yuda juga sudah menambahkan apa itu beberapa kalimat-kalimat tentang penjelasan daripada Hizbul Bahar. Ya, Hizbul Bahar kalau dalam riwayat Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kitab Lataiful Minan diriwayatkan daripada gurunya Sayyidi Abil Abbas Ahmad bin Umar Al-Musi dibaca setiap ba'dal asar. Ya, setiap ba'dal asar. Sini ada orang Tijani enggak? Enggak ada. Kalau di Tijani juga dibaca Hizbul Bahar. Tapi nanti kalau ngomong sama teman-teman Tijani, oh enggak. Dibaca Hizbul Bahar. Makanya Siti Ahmad Tijani itu kan kalam yang terkenal itu kan, saya ini hanya melanjutkan estafet dari Al-Qutubul Kamil Sayyidi Abil Hasan Asyadili karena sambung riwayat emasnya ke sana. Sekali lagi, ada yang mau disampaikan? Ada yang tanya tentang Hizbul Bahar? Ini banyak yang baru datang. Tidak ada. Kalau nggak ada, lanjut aja kita. Ada kalimat apa yang kira-kira di dalam ini yang agak kurang dipahami dalam Hizbul Bahar? Nggak ada, udah paham semua ya. Di akhir Bismillahirrahmanirrahim, tabaraka haitanuna, yasin syafuna, kafa ya ain sad, kifayatuna, hamim ain sin qaf, himayatuna. Itu apa yang ditanyakan? Ya, bismillah babuna. Dengan bismillah itu adalah babuna, pintu kita. Kan ada artinya di situ. Antum enggak megang arti Hizbul Bahar? Megang? Muharram megang? Di buku kuning ada enggak? Arfan enggak ada ya? Saya WA enggak balas. Ada Arfan? Enggak ikut Arfan, enggak ngaji. Ada? Ada apa? Bismillahirrahmanirrahim artinya apa, Pak? Diartikan dulu. Pakai mic itu lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pintu kami, tabaraka haitanuna, tabaraka dinding kami, yasin saqfuna, yasin atap kami, kaf ha ya ain sad, kifayatuna, kaf ha ya ain sad, kecukupan kami, ha mim ain sin qaf, himayatuna, hamim ain sin qaf, himayatun, perlindungan kami, fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim, maka Allah akan mencukupkan engkau dari mereka. Dia Bismillahirrahmanirrahim, tabaraka haituna, yasin syafuna, kaf ha ya ain sad, kifaituna, ha mim ain sin qaf, himayatuna. Qultu ya'ni annahu bismillah yadfa'u wa yujlibu li anna al-baba huwa mahallul idkhal wal ikhraj wa tahassul. Kenapa kok digunakan bismillahirrahmanirrahim? Kalau bismillah sudah dipahami ya. Bismillah bukan hanya bismillah billah. Bismillah minallah ilallah alallah wa fillah. Bismillah billah minallah wa alallah wa fillah. Sudah dijelaskan di dalam kajian tafsir dan semuanya, dan juga kita sudah baca di dalam Hizbun Nawawi. Jadi kalau ngomong bismillah, bismillahnya awam dengan bismillahnya ahlu torekoh tentunya berbeda. Bismillahnya awam ya buat makan aja, bismillahirrahmanirrahim, sunnahnya Rasul. Tapi kalau diresapi bismillah
aku nyertakan Allah, minallah semua rezeki dari Allah, wa ilallah semua aktivitas rujukku dan semuanya akan kembali pada Allah, Allah seluruh aktivitasku, diamku, gerakku, Allah ala nadrallah atas pengawasannya Allah, wa fillah tentunya aku nanti akan tenggelam, hilang diriku di dalam hadritan Allah. Itu sudah kita bahas. Bismillah. Kenapa? Karena dengan bismillah itulah yang kemudian kita bisa masuk pintu, karena pintu masuk dan pintu keluar dan penjagaan itu adalah dengan pintu. Pintu itu adalah tempat masuk, tempat keluar, dan tempat penjagaan. Artinya dengan membaca bismillah, ketika bismillah gak kosong, bukan bismillah kosong, bismillah isi. Kalau bismillah kosong, bismillahirrahmanirrahim dilawang. Tapi bismillahnya dengan resapan hati, pemahaman billah, minallah, ilallah, ya, wa alallah, wa fillah, maka dia akan menjadi pintu masuk keluar dan penjagaan bagi jiwa diri kita. Oke? Itu bismillahirrahmanirrahim. Wa suratu tabarok, maksudnya tabarok itu ya suratul muluk. Tabarok haitonuna itu bukan tabarok kata-kata tabarok, tapi itu tabarok suratul muluk. Makanya Rasulullah SAW, siapa yang baca tabarok, apal tabarok, sebelum tidur baca tabarok, insya Allah kuburnya aman daripada hisab. Wa suratu tabarok mudamanatun biulumi tawakkul wal ubudiyah. Kenapa kok tabarok disimpulkan di sini? Karena tabarok itu di dalamnya terkandung ilmu-ilmu yang mengandung ketawakalan kepada Allah, wal ubudiyah dan peribadatan. Kalau ubudiyah itu kalau dari ahli fikih ya tentang ibadah, tapi kalau ubudiyah li ahli thariqah itu adalah penghambaan. Sama ubudiyah, ibadah, ubudiyah, ubadah, ibadah, ubudiyah, ubadah. Kalau ubudiyah lil ahli fiqh adalah kaifiyatul ubudiyah, tapi li inda ahli thariqah ubudiyah bukan kaifatul ibadah, tetapi bagaimana penghambaanmu kepada Allah. Kalau bahasa saya, sadar hidup, sadar sebagai hamba Allah. Karena banyak yang nggak sadar hidup. Banyak yang nggak sadar hidup, apa maksudnya? Lupa kalau dia sedang hidup. Karena dia lupa hidup, maka dia lupa menjadi hamba Allah tugas-tugasnya. Paham ya? Nah itu ya. Famin sama kanat laha barakatun tahsil wa tahsil wa syawahidu dzalika min qouli ta'ala qul ara'aytum in ahlakani Allah ila akhir surah ma'ama fil lafzi tabarak min istisyaril uluwi wal azamah ma'ama yaqtarini bidzalika fi kulli bisat idmoqu ma'itulah. Jadi sama kira-kira itu ya. Jadi pemahaman tabaraka haitonuna itu bukan tabarok ya akhina, tapi tabarok suratul muluk. Wa inna makanat yasin sakfan li annal wilayata wa salama bihima yaqau dafu likulli nazil. Ya, Yasin ya suratul Yasin, karena suratul Yasin itu adalah sakfan li annal wilayata wa salama, karena tata kewalian dan keselamatan bersamanya itu, dan juga penolakan-penolakan daripada hal-hal yang bersifat bala wabak itu di surat Yasin. Makanya kita itu dia banyakkan surat Yasin itu, bab apal surat Yasin itu ya salah satunya untuk memohon kepada Allah agar kita diberikan anugerah tidak mendapatkan bala musibah. Itu salah satu, banyak fungsi, salah satu. Kalau selalu nanti pengajian sendiri. Wa taqaddama ma fi kaf ya ain sad. Kaf ya ain sad itu Sayyidina Ali kalau di kitab ini. Sayyidina Ali itu pernah ditanyai, apa makna harful muqatta'? Harful muqatta' itu kalau kita belajar di mana? Di tafsir Quran atau belajar di terjemah mana? Depak itu apa artinya? Hanya Allah yang maha tahu. Kaf ya ain sad. Makanya ada banyak asma itu, kaf ya ain sad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi wa bisri asrarika fa ya ain sad, ada doa itu. Pernah dengar? Ya Allah, aku minta dengan rahasia-rahasia dari kaf ya ain sad. Sayyidina Ali ditanyakan apa arti kaf ya ain sad. Kalau aku jelaskan bisa 40 tafsir tentang kaf ya ain sad. Tapi setidaknya gini. Kaf ha ya ain sad.
Di sini ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ada. Kaf ha ya ain sad. Wa ana khosiyataha al kifayah. Kaf itu adalah kafi kifayah. Wahyal makna al maksud biha. Wala himayata illa bi ilmi wa taslimihi wa quyumiyatihi. Ya. Fa huwa min babil inhiyashi ilaihi wa ta'alluqi bi asma'ihi fi daf'il bala wa jabil khair wa wa'lam. Jadi kaf ha ya ain sad itu ada yang mengatakan ini dinamakan ismul a'dham. Ngerti ismul a'dham? Antum ngerti istilah ismul a'dham? Ismul a'dham itu kalau doa pakai ismul a'dham istijabah. Ya, itu istijabah bi haqqi kaf ha ya ain sad. Kaf ha ya ain sad. Kaf itu kafi, ya kafi. Kifayatuna. Ya kafi. Apa punya asma kafi enggak? Ya, ha ini ha sama ya ya hadi. Ya hadi. Ya. Ya, ini pemahaman ulama ya, bukan rujukan Rasulullah SAW ya. Ya. Ada karena terlalu banyaknya huruf muqatta karena ila rasikhun. Ya, ila rasikhun orang-orang yang paham. Sayyidina Ali menyatakan salah satunya itu. Ya. Ha ya itu apa? Ya hadi, hadi. Ain sad, ain ismah. Ya. Ismah. Apa ismah itu? Penjaga. Allah yang maha memberikan penjagaan. Kaf ha ya ain sad itu ya Allah yang maha mencukupi, yang memberikan hidayah dan memberikan penjagaan. Nah itu dirangkai. Wahiyal ma'nud bisa wala himayata illa bil. Tidak ada himayah perlindungan illa bi ilmi kecuali dengan ilmunya Allah, wa taslimihi dengan keselamatan yang diberikan Allah, wa quyumiyatihi dan kemandirian dan didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa min babil inhiyashi ilaihi wa ta'alluq bi asma'i fi daf'il bala wa jalbil khair wa wa'lam. Jadi ketika kita baca kaf ha ya ain sad, salah satunya ta'alluq bi asma'i. Di sini Siti Ahmad Zarruq tidak menyampaikan kaf itu kafi hidati ismah. Ya. Tetapi di sini huruf kaf ha ya ain sad itu ta'alluq keterkaitannya dengan asma'nya Allah di dalam daf'il bala. Jadi kalau nolak bala pakai kaf ha ya ain sad. Kedua kalau jalbil khair, narik kebaikan. Khair itu apa? Kebaikan. Kalau kemarin yang ngaji tafsir wal adiyati dhabha itu khair apa artinya? Siapa sih ngaji? Pak Lutfi ngaji, lali gak nyatet. Lingku Pak Lutfi paling nyatet itu. Nek ngaji sampai aku dicatet yo. Ilmune sekali lupa. Apa al khair wal adiyati dhabha. Ono khair enggak di al adiyati? Lupa. Wah, khair itu makna dunia. Kalau jalbil khair itu bukan dalam arti lughatil arabi baik, itu khair baik. Tapi khair kalau dalam tafsir Adiyat Tobhali Sidina Sultanul Auliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu taala, al khair itu bermakna dunia. Jadi kalau jalbil khair itu artinya narik urusan dunia. Pakai kaf ha ya ain. Wallahu a'lam. Wa khawasu hadhil jumlah wa wafa'id wa mabniun ala ma'aniha wa muqtadayatiha kama taqaddama wal kalamu fi dhalika laysa lana li adamil ilmi bih wa kashfu asraril haqq fi 'inda tahaqquqih ma'a taufiqihi ala syuruti fi dawati wa ghira wa billahi taufiq. Sidi Ahmad Zarruq gak berani menerjemahkan itu. Ya, tapi di situ ada khawas. Makanya kalau doa-doa di hizib itu rata-rata menggunakan kaf ya ain sad. Dalam satu referensi saya membaca kaf ya kafi. Engkau akan mencukupi ya Allah kafi. Ya, kaf ha ya hadi. Engkau memberikan hidayah.
Ain sad engkau memberikan ismah penjagaan. Itu Pak. Cukup ya. Ada kaf ha ya bismillah babuna tabaraka haituna yasin sakuna kaf ha ya sad. Makanya kaf ha ya ain sad kifayatuna. Dengan kaf ha ya ain sad kifayatuna. Aku cukup karena aku mempunyai kafi. Allah yang mencakupiku, maka aku adalah Abdul Kafi. Aku inilah hamba sang maha mencukupi. Makanya kaf ha ya ain sad itu adalah kifayatuna, cukup Allah lah yang mencukupiku dan cukuplah Allah yang memberikan. Nah, itu artinya Hizbul Bahar itu pemaknaan tauhidnya cukup kuat ya. Cukup ya, sampun ya, udah jam malam ini, nggak ada pertanyaan lagi, sudah cukup, nanti lapar nih. Nah, udah jam 10. Mari kita akhiri. Pertama kita nggak bisa hadroh syadiliyah secara sempurna karena banyak yang baru-baru tamu-tamu kita cukup sebentar saja untuk hadrah. Sudah siap Hizbul Baharnya dibagi sekalian, nanti yang belum baru bertemu dan baru ngaji saya ijazahkan Hizbul Bahar kepada antum semua. Monggo, sudah semua yang belum pernah hafal Hizbul Bahar dikasih hijau. Di belakang itu ada Hizbul Baharnya. Kalau orang Syadiliyah wajib hafal Hizbul Bahar. Ada yang ngaku Syadiliyah tapi gak hafal Hizbul Bahar. Kalau di sini belum ini, karena kalau di sini syurutul bai'ah salah satunya hafal Hizbul Bahar sama sholawatul masyishi. Sampun sudah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim, anta rabbi wa ilmuka hasbi wa ni'mal rabbu rabbi.